Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya beri judul demikian. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, apakah ini dalam konteks kristenisasi? Para sahabatku terkasih, judul ini saya buat tentu ada alasan tertentu. Para sahabatku dimanapun berada, Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Ketika diumumkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi republik ini, baik oleh pemerintah atau pihak Vatikan, demikian juga oleh pemerintah Indonesia, maka sejak saat itu dilakukan berbagai macam persiapan. Ini saya katakan juga dalam konten sebelumnya. Berbagai macam persiapan dilakukan baik itu oleh pemerintah Indonesia, kemudian juga pihak Vatikan sendiri yang akan datang ke Indonesia, dalam hal ini Paus bersama dengan rombongannya. Demikian juga gereja Katolik di Indonesia. Jadi berbagai macam persiapan dilakukan untuk momen istimewa ini. Dan hari ini Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Kita lihat para sahabatku terkasih ketika pesawat yang ditumpangi oleh Bapak Suci tiba di Bandara Soekarno-Hatta, begitu luar biasa penyambutan yang dilakukan. Maka di sini boleh kita katakan sebagai sebuah kunjungan yang istimewa, karena Paus sendiri juga adalah orang yang istimewa. Paus itu adalah pemimpin yang istimewa. Dalam konten sebelumnya sudah saya katakan, dalam diri Paus itu ada dua jabatan penting. Pertama, Paus itu sebagai kepala gereja Katolik seluruh dunia. Lalu yang kedua, dalam hubungan bilateral, Paus bertindak sebagai kepala negara Vatikan. Maka kunjungan beliau ini adalah kunjungan yang sangat istimewa. Para sahabatku terkasih, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tentu karena diundang oleh pemerintah Indonesia. Jadi Paus Fransiskus bukan dengan sendirinya membuat jadwal untuk mengunjungi Indonesia. Ini harus kita sadari bersama. Undangan dari berbagai negara kepada Paus Fransiskus supaya Paus Fransiskus mengunjungi negara mereka, undangan itu begitu banyak. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengundang, akhirnya karena hanya satu undangan, ya Paus memilih ke Indonesia. Bukan demikian. Undangan itu begitu banyak datang dari berbagai negara yang meminta atau menginginkan supaya Paus Fransiskus mengunjungi negara mereka. Demikian juga undangan itu datang dari Indonesia sendiri yang sudah dijadwalkan beberapa tahun yang lalu. Tidak jadi dilaksanakan dan baru hari ini terjadi karena COVID melanda dunia. Maka kedatangan Paus ke Indonesia pertama-tama adalah memenuhi undangan pemerintah Indonesia. Ini harus kita pegang baik-baik. Kenapa pemerintah Indonesia mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia? Tentunya pemerintah Indonesia melihat, memperhatikan dan menimbang bagaimana relasi atau kedekatan atau hubungan yang baik antara kedua negara ini, baik Indonesia maupun Vatikan. Kita ingat bahwa Vatikan itu termasuk atau sebagai salah satu negara Kristen pertama yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, hampir semua presiden Indonesia pernah berkunjung ke Vatikan untuk bertemu dengan Paus. Termasuk pendiri bangsa ini adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno tercatat sudah 3 kali ke Vatikan untuk bertemu dengan Paus. Dan Indonesia juga hari ini adalah kunjungan yang ketiga kali Paus datang ke Indonesia. Kunjungan pertama adalah Paus Paulus ke-6, kemudian kunjungan kedua adalah Paus Yohanes Paulus kedua, dan hari ini Indonesia dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus datang ke Indonesia mengingat
undangan dari negara kita ini, demikian juga demi membina relasi yang lebih baik lagi karena relasi yang dekat sejak awal antara kedua negara ini. Bahkan Paus pada zaman itu ketika Indonesia sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan, Paus mendoakan supaya Indonesia cepat merdeka dari penjajah tentunya. Para sahabatku terkasih, dengan kehadiran Paus di Indonesia ini ada banyak reaksi yang muncul. Pada umumnya orang memberi dukungan, baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun oleh agama-agama lain, memberi dukungan dan sambutan secara positif akan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Ini tidak dapat kita sangkal bahwa begitu banyak dukungan baik, nada-nada positif itu datang dari berbagai arah, termasuk juga oleh pemerintah Indonesia menyambut kedatangan Paus di Indonesia. Ini sekali lagi tidak kita sangkal. Dan kita lihat hari ini bagaimana negara ini menyambut kehadiran orang istimewa itu dengan begitu luar biasanya ketika beliau sampai atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini bisa kita lihat di video, banyak video yang beredar tentang bagaimana penyambutan yang dilakukan oleh bangsa ini terhadap orang istimewa ini. Demikian juga para sahabatku terkasih, ada juga sebagian orang yang menilai yang tidak baik. Ini selalu ada, jadi dimanapun kita berada, selalu ada dua unsur itu hidup berbarengan. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Dan juga barangkali ada yang no comment dan lain sebagainya. Nah, saya menyoroti di sini ada orang, ada oknum tertentu atau orang lain menyoroti dari sisi yang berbeda mengenai kedatangan Paus Fransiskus. Saya perhatikan di live streaming tadi ketika KWI demikian juga beberapa media yang lain melakukan live streaming untuk menunggu kedatangan Paus Fransiskus di bandara. Begitu banyak komentar umat Katolik dan juga umat-umat yang lain, orang-orang yang sudah mengenal Paus itu memberikan komentar positif. Selamat datang Bapak Paus di negara kami. Kemudian semoga beliau sehat-sehat dan lain sebagainya. Lalu ketika ada umat yang bertanya apakah Bapak Suci sudah tiba, lalu ada komentar muncul di bawah, pesawat Bapak Suci sudah jatuh. Pesawat Bapak Suci kalian itu sudah jatuh katanya. Ini komentar apa? Komentar apa sebenarnya ini? Ini manusia yang tidak waras, yang tidak mengenal figur Paus sebenarnya. Ini manusia-manusia yang tidak waras. Ini mengindikasikan bahwa dia itu menerima ajaran dari pemimpin agamanya yang sudah sesat adanya. Jadi itu saya kategorikan demikian. Karena pemimpin agamanya itu sudah sesat dari awal, maka mengajarkan kesesatan juga kepada para penganut agama itu. Bahasa apa itu? Paus kalian itu pesawatnya sudah jatuh. Itu saya perhatikan ketika komentar-komentar yang muncul dalam live streaming tadi. Kemudian hal berikutnya, ada agama tertentu, bahkan seorang ustadz. Dia memberikan komentar bahwa kehadiran Paus di Indonesia ini harus kita wanti-wanti. Karena apa? Ini dalam kerangka kristenisasi orang-orang Indonesia. Para sahabatku terkasih, bagi mereka yang mengenal figur Paus, dia tidak akan semena-mena atau serta-merta melontarkan sebuah kalimat yang tidak benar. Kehadiran Paus di Indonesia dinilai sebagai sebuah bentuk kristenisasi. Maka ini harus wanti-wanti, kata seorang ustadz. Ini bisa dilihat di media, ada tertera di sana. Saya sengaja tidak mau mengangkat video itu di sini. Biarkan para sahabat yang mencari sendiri. Yang jelas ada hal ini yang terjadi berhubungan dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Para sahabatku terkasih, saya mau katakan demikian. Kalau memang kehadiran Paus ke Indonesia atau di Indonesia ini dalam rangka kristenisasi, kenapa tidak dari dulu dilakukan oleh gereja Katolik? Ini konyol dan lucu. Ini konyol dan lucu. Kalau memang hanya untuk kristenisasi, kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang?
Ini sudah terlambat boleh dikatakan. Kenapa tidak sejak awal paus-paus itu sudah banyak yang memimpin gereja Katolik, demikian juga sudah ini paus yang ketiga berkunjung ke Indonesia. Kenapa tidak dilakukan sejak awal soal kristenisasi? Para sahabatku terkasih, gereja tidak pernah, dalam hal ini gereja Katolik, tidak pernah berpikir untuk melakukan kristenisasi. Itu perlu dicatat dengan baik. Gereja Katolik dalam kehadirannya dimanapun itu tidak pernah hadir dalam kerangka kristenisasi. Paus, kita lihat dalam sejarah gereja selama ini, Paus sudah banyak mengunjungi negara yang lain. Apalagi kita ingat almarhum atau Santo Yohanes Paulus yang kedua. Itulah paus yang paling banyak mengadakan kunjungan ke berbagai negara. Kenapa tidak sejak awal dilakukan hal ini? Ingat para sahabatku terkasih, gereja Katolik dimanapun berada tidak pernah berpikir atau ada sebuah konsep dalam pikiran mereka untuk mengkristenisasikan orang. Ini dicatat dengan baik. Apalagi paus. Kalau orang yang mengenal figur paus dengan baik, dia tidak akan serta-merta bicara yang macam-macam. Orang yang bicara yang aneh itu hanya karena sejak awal pemimpinnya itu sudah sesat. Pemimpinnya itu sudah sesat. Karena kesesatan pola pikir pemimpinnya dan ajaran yang ada, dan dia menerima ajaran yang sesat itu, maka apa yang terjadi? Dia juga akan meneruskan ajaran yang sesat itu. Para sahabatku terkasih, saya pernah katakan dalam konten saya sebelumnya tentang bagaimana seseorang kalau berkeinginan atau berniat masuk menjadi warga gereja Katolik. Saya pernah bahas ini panjang lebar di sana. Ingat, gereja Katolik tidak pernah menyebarkan brosur, atau gereja Katolik tidak pernah mempromosikan agama Katolik kepada orang lain supaya menimbulkan daya tarik agama itu. Gereja Katolik tidak pernah melakukan demikian. Kalau kamu mau menjadi pegawai negeri, maka hari ini juga kalau kamu ganti KTP, maka kamu akan langsung diterima menjadi pegawai negeri. Tidak pernah hal ini terjadi dalam tubuh gereja Katolik. Tapi agama lain pernah melakukan ini. Ini direkam, diingat baik-baik. Agama lain terang-terangan melakukan hal ini. Dan ini dituturkan oleh para sahabat-sahabat saya. Bahwa dia pada saat itu mau menjadi pegawai negeri diminta hanya satu hal. Kalau dia ganti KTP pada saat itu, maka saat itu juga dia diterima menjadi seorang pegawai negeri sipil. Para sahabatku terkasih, catat baik-baik. Gereja Katolik tidak pernah melakukan hal ini. Dan ini tidak akan pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Dalam konten sebelumnya saya bahas bagaimana proses seseorang mau menjadi Katolik. Bahkan sampai hitungan tahunan. Kalau seseorang mau berniat, berkeinginan mau menjadi seorang Katolik, dia belajar sampai hitungan tahunan, sampai lelah, sampai capek. Dan di sana kalau tim pengajar itu sudah menilai dia layak, baru diproses untuk menjadi seorang Katolik, menjadi warga gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik tidak ada paham demikian. Kamu mau Katolik? Iya, ayo mari kami baptis dan sah pada saat itu menjadi Katolik. Itu bukan levelnya gereja Katolik. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Ini bukan levelnya gereja Katolik. Gereja Katolik bukan mencari kuantitas. Gereja Katolik tidak pernah mencari kuantitas, tapi mengutamakan kualitas beriman. Kualitas beriman ini yang ditekankan, ini yang diutamakan oleh gereja Katolik. Gereja Katolik tidak pernah menginginkan jumlah penganut agama Katolik itu banyak, tapi tidak punya bobot. Gereja Katolik menginginkan Katolik itu punya bobot, punya kualitas hidup, punya kualitas iman ketika dia berada, dimanapun dia berada. Jadi gereja Katolik tidak pernah merekrut orang untuk masuk menjadi Katolik seperti yang dilakukan oleh agama-agama tertentu.
Mau menjadi pegawai negeri saat ini juga dia bisa menjadi pegawai negeri dengan catatan ganti KTP. Ini tidak ada dalam agenda gereja Katolik. Ingat baik-baik para sahabatku terkasih. Maka kedatangan Paus ke Indonesia seperti yang kami katakan di hantaran tadi, pertama adalah memenuhi undangan dari negara kita ini. Dan Paus hadir ke Indonesia adalah pertama mau mempromosikan perdamaian dunia. Dan dunia tahu kemanapun Paus itu pergi selalu perdamaian, perdamaian, dan perdamaian yang digaungkan, digemakan, dan dipromosikan. Ini yang pertama. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang majemuk, terdiri atas berbagai agama. Maka kehadiran Paus di Indonesia adalah mempromosikan perdamaian, meningkatkan toleransi antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kemudian hal yang kedua adalah menyapa umat Katolik yang ada di Indonesia ini. Ini jelas tujuan kehadiran Paus di Indonesia dan bukan dalam kerangka kristenisasi. Demikian sedikit ulasan untuk kita para sahabatku terkasih. Semoga ini mencerahkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.